Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi hukum Indonesia. Selamat datang kembali di podcast Literasi Hukum Indonesia, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Saya Yasser Arafat selaku host kita pada kesempatan kita kali ini, dan kita akan berbincang-bincang terkait isu hangat, yaitu tentang hak asasi manusia dengan topik keharusan revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Dengan hal tersebut, kami mengundang seorang narasumber yang tentunya ahli dalam bidang tersebut, terkhusus hak asasi manusia, yaitu Bapak Dr. Fadli Andi Nasif, SHMH, selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Selamat datang Pak di podcast Ilmu Hukum. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Baik teman-teman sekalian, kita mengenal bahwasanya untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut telah menjelaskan terperinci mengenai jenis pelanggaran HAM, substansi materi pelanggaran HAM, dan jenis penegakan hukum dari Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan kita pun mengenal ada jenis pengadilan HAM atau hak asasi manusia di 4 wilayah negara Indonesia, yaitu Pengadilan HAM di wilayah Jakarta Pusat, Pengadilan HAM bagian dari Pengadilan HAM Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar, Pak. Ya. Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengakomodir tentang pengadilan hak asasi manusia, Pak. Itu memuat mengenai substansi jenis pelanggaran hak asasi manusia kategori berat, Pak, seperti kejahatan genosid dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terkhusus dalam bidang sipil dan politik. Lantas, apakah tidak ada penjaminan substansi terhadap hak ekonomi, sosial, budaya dalam undang-undang tersebut? Oke. Ya, makasih Bung Yasser Arafat sebagai host pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk membincangkan suatu hal yang saya kira prinsip di setiap negara yang menganut prinsip perlindungan HAM dan demokrasi. Kita di Indonesia sejak memasuki era reformasi, sejak runtuhnya Soeharto sebagai presiden yang berkuasa selama 32 tahun, tahun 99, politik hukum kita terkait dengan perlindungan HAM ada kemajuan, ya. Ada kemajuan, yaitu dengan dibentuknya 2 undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Yang pertama Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia, kemudian ditindaklanjuti lagi 1 tahun kemudian melalui Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, tapi meskipun sudah ada jaminan regulasi, tapi tidak menutup kemungkinan persoalan-persoalan HAM itu bisa teratasi begitu cepat dengan begitu optimal, karena ini sangat terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia dan juga kelembagaan yang terkait dengan itu. Saya mengamati sejak saya menggeluti disiplin ilmu tentang hak asasi manusia, karena bidang studi saya mulai jenjang S1, S2, S3 itu banyak bersentuhan dengan topik-topik tentang HAM. Justru S2 saya itu mengenai hak asasi manusia, saya mengambil topik tentang pelanggaran HAM yang terjadi di kasus Trisakti dan Semanggi yang menjadi dasar pintu masuk runtuhnya Soeharto. Kemudian di jenjang S3 saya mengkaji pelanggaran HAM masa transisi ketika Timur lepas dari Indonesia. Dari amatan saya itu seperti yang Bung Yasser tadi katakan, bahwa harus kita melakukan evaluasi terus terhadap instrumen yang terkait dengan perlindungan HAM. Jadi amatan saya sebuah keniscayaan undang-undang yang ada sekarang ini yang sudah masuk beberapa tahun, ya, sejak 99 dan sejak tahun 2000 itu sudah berapa, 20 tahun ya? 20 tahun ya, 20 tahun. Saya kira kita perlu evaluasi dalam artian kalau memang perlu ada perbaikan instrumen,
yang terkait dengan materi muatan hak asasi manusia dan juga tentang penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan siapa yang punya kewenangan melakukan proses penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran HAM di Indonesia. Iya, Pak. Berarti dalam substansi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, Pak, apakah sudah mengakomodir tentang hak ekonomi sosial budaya atau belum? Oke. Di dalam teori-teori instrumen hak asasi manusia, kalau kita mengacu kepada instrumen internasional, secara umum terkait dengan hak asasi manusia itu sebenarnya awalnya itu ada 4, ya, tentang hak di bidang sipil, hak di bidang politik, hak di bidang ekonomi, sosial, dan hak di bidang budaya. Kemudian setelah tahun 1966, setelah DUHAM tahun 48, kemudian dibentuk secara tersendiri tentang 2 instrumen yang terpisah tadi, ya. Misalnya di undang-undang di instrumen Kovenant Hak Sipil Politik lahir tahun 66 itu International Covenant on Civil and Political Rights, biasa dikenal dengan ICCPR, atau dalam bahasa Indonesia adalah hak sipil politik. Di tahun yang sama, kelompok-kelompok masyarakat negara-negara yang menganut paham sosialis juga memperjuangkan bagaimana kalau harus lahir juga pengelompokan HAM yang terkait dengan hak ekonomi sosial budaya. Lahirlah instrumen International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ICSCR, ya, seperti itu. Itu jadi tadinya 4 menjadi 2 ya, dalam instrumen internasional. Dan alhamdulillah Indonesia, karena Indonesia politik hukum HAM itu sudah agak bagus, pemerintah sudah ada political will untuk memperhatikan dan melindungi HAM. 2 instrumen internasional ini Indonesia sudah ratifikasi, ya. Kovenant Hak Sipil Politik itu Indonesia sudah ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 2005 tentang ratifikasi atau pengesahan Kovenant Hak Sipil Politik. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 juga di tahun yang sama juga ratifikasi Kovenant Hak Ekonomi Sosial Budaya. Apa maknanya ini? Ya, ini harus kita pahami. Berarti Indonesia paling tidak harus punya kepedulian terhadap hak asasi manusia baik di bidang sipil, politik, dan ekonomi sosial budaya. Kemudian terkait yang pertanyaan Bung Yasser tadi, betul bahwa kalau kita amati Undang-Undang 26 tahun 2000 ini yang menyebutkan di situ ada pelanggaran HAM yang jenisnya 2, ya, kejahatan genosid dan kejahatan terhadap kemanusiaan, itu kalau kita analisis lebih banyak mengarah pada yang mengakomodasi hak-hak yang terkait dengan hak sipil politik. Ya, kejahatan genosid misalnya diatur dalam pasal 8 misalnya, kan, pasal 8 Undang-Undang Penghinaan HAM. Unsur genosid itu kan kita harus pahami yang membedakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau genosid itu ada 4 unsur di dalamnya, pembunuhan massal, kan. Massal itu berasal dari 4 kelompok. Kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Sedangkan crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, itu insersinya luas, penduduk sipil, ya. Di luar dari kelompok 4 tadi. Jadi penduduk sipil ini yang harus kita bedakan. Walaupun sebenarnya antara kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sama ditujukan kepada manusia, kejahatan terhadap manusia. Cuman dalam terminologi perasa hukum kita harus pahami ini terkait dengan unsur tindak pidana atau unsur pelanggaran HAM itu tadi, ya. Kalau meliputi sebuah perbuatan yang mengarah kepada 4 tadi, pembantaian, pemusnahan, pembunuhan massal, apakah dia bangsa seperti di Palestina Israel, apakah ras misalnya, ya, ras tertentu, ya, atau etnis tertentu, golongan etnis tertentu, atau kelompok agama. Kelompok agama seperti misalnya di Myanmar, kelompok Rohingya itu, ya, salah satu kelompok Rohingya yang berasal dari agama Islam mengalami persekusi oleh pemerintahan Myanmar sehingga dia keluar dari negaranya. Itulah dia masuk kategori pengungsi, sehingga semua negara dimanapun mereka terdampar harus memberikan suaka politik karena dia adalah kelompok pengungsi yang harus diberikan perlindungan, bukan imigrasi gelap.
Nah, itu saya kira. Nah, terkait dengan ini Undang-Undang 26 ini yang dua inilah saya melihatnya ya, kita bisa berbeda pendapat ya Bung Eser, kalau misalnya ada pengamat tidak ada persoalan. Saya sebagai pengkaji HAM melihatnya bahwa undang-undang pengadilan ini hanya baru mengakomodasi pengabaian hak sipil politik, belum menyentuh pengabaian hak ekonomi sosial budaya. Kalau kita baca instrumen internasional itu, kepentingan hak ekonomi sosial budaya di dalamnya ada misalnya hak sandang papan pangan ya, di situ budaya. Nah, itu tidak bisa dikategorikan kalau terabaikan itu yang aktornya adalah aparat negara, itu tidak bisa kita konstruksi bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita Indonesia sebagai negara yang menganut asas legalitas, apalagi pidana tidak boleh analogi. Iya, Pak. Ya, oh ini pelanggaran, ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, tapi kita lihat tidak masuk. Ya. Nah, jadi oleh karena itu saya kira betul sebuah keniscayaan bahwa undang-undang ini kita revisi Undang-Undang 26 ini dengan dua hal. Ini selalu saya sudah sampaikan di forum-forum, baik di forum kalangan pemerhati HAM, kemudian kebetulan ada Komnas HAM, ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali ini bahwa Undang-Undang Pengadilan HAM itu harus sudah melakukan revisi. Dua hal yang kepentingan yang kita revisi. Pertama, persoalan substansi atau materi terkait perluasan jenis pelanggaran HAM. Itu satu. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan. Nah, salah satu lembaga yang punya tupoksi tugas pokok untuk melakukan proses penyelidikan ya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas HAM inilah yang menggantikan posisi kepolisian dalam criminal justice system. Ya, dalam criminal justice system. Nah, sehingga kalau ada indikasi pelanggaran HAM, maka lembaga yang punya kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM adalah Komnas HAM. Karena saya ingin mau berimajinasi kenapa harus dibentuk Komnas HAM sebagai lembaga yang di luar dari institusi kepolisian, karena memang yang potensi melakukan pelanggaran HAM itu adalah negara, dalam hal ini aktor negara oleh aparat, bukan negaranya, itu aktornya ya. Aktor negaranya itu aparat negara. Dalam hal ini bisa polisi, bisa militer ya. Nah, inilah yang esensi sehingga harus ada penguatan. Kenapa perlu ada penguatan? Karena Komnas HAM ini dia sebenarnya sudah memiliki legitimasi yang kuat di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, tapi sayangnya dalam pelaksanaannya terkadang dia dimandulkan oleh sesuatu dinafikan oleh sesuatu kepentingan politik tadi ya, kepentingan politik tadi. Nah, itu penguatan kelembagaan. Nah, dalam penguatan kelembagaan ini saya kira banyak hal yang kita bisa diskusikan Bung Yasir. Berarti salah satunya itu untuk revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu mengenai substansi dan penguatan kelembagaannya, Pak. Kemudian berbicara mengenai penguatan kelembagaan, Pak. Kan sudah ada pengadilan negeri khusus untuk pengadilan HAM di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian ini tidak diikuti dengan adanya perwakilan Komnas HAM di setiap perwakilan pengadilan HAM tersebut. Apakah ada urgensi yang jelas untuk perlu hadirnya juga perwakilan Komnas HAM di setiap perwakilan pengadilan negeri? Oke, bagus sekali saya kira pertanyaan yang Bu Yasir ini. Inilah yang harus titik poinnya di sini. Iya, Pak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu memang ditentukan di pasal 45 itu bahwa untuk saat pertama kali dibuat ini pengadilan HAM itu dalam artian pengadilan negeri, Anda harus paham ya, ini juga yang harus paham. Jadi pengadilan HAM ini bukan di luar mekanisme peradilan ya. Jadi dia masuk dalam peradilan umum ya. Ini yang kita harus pahami juga, karena dalam kekuasaan kehakiman kita kan dikenalnya 4 kekuasaan kehakiman ya. Peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Pengadilan HAM ini masuk di dalam peradilan umum ya. Nah, jadi untuk sementara tahapan kita ini ya mungkin entah apa yang menjadi latar belakang sehingga tidak dibentuk di seluruh daerah, tapi untuk sementara ada 4 ya, seperti yang Bung Yasir katakan tadi. Dalam lingkup Jakarta Pusat meliputi ada wilayahnya ya, Jakarta Pusat, Jabotabek gitu. Kemudian ada Surabaya juga, Jawa di sekitar situ. Kemudian Medan juga. Kemudian Makassar. Makassar inilah juga yang
undang-undang ini pasalnya ketinggalan karena Sulawesi Barat sekarang sudah terpisah. Oh, sudah terpisah, Pak. Untuk di Makassar itu hanya dikatakan lingkupnya Sulawesi Tengah, Tenggara, Utara, tidak ada Barat. Oh, berarti belum mengakomodir. Belum mengakomodir. Bagaimana kalau terjadi pelanggaran HAM betul di Sulawesi Barat? Sulawesi Barat. Tidak ada payung hukumnya. Ya? Iya. Nah, kalau di Papua dibawa ke Makassar karena memang lingkup Papua itu masuk lingkup wilayah Makassar. Nah, harusnya ada materi, ada pasal atau ada norma di dalam undang-undang ini juga yang mengakomodasi lembaga institusi di bidang penyelidikan. Komnas HAM. Karena di dalam undang-undang ini Komnas HAM itu hanya dikenal di pusat. Ya? Iya, Pak. Dikenal di pusat. Ya, sehingga kalau misalnya ada indikasi pelanggaran HAM di daerah yang masuk lingkup wilayah 4 daerah tadi, nah, Komnas HAM bagaimana? Itu kan terkadang kalau mau melakukan penyidikan kan agak susah, ya. Nah, inilah urgensinya sehingga saya katakan tadi salah satu nanti keharusan revisi ini harus ada penguatan kelembagaan tadi, ya, kelembagaan tadi sehingga dalam hal penguatan kelembagaan ini institusi Komnas HAM sebagai institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan kasus yang berindikasi pelanggaran HAM berat itu menggantikan peran lembaga kepolisian. Sehingga harus mengoptimalkan peran Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan mutlak melakukan penyidikan indikasi atau peristiwa pelanggaran HAM berat gitu. Selama ini masih sering tumpang tindih, Bung Yasser, kalau kita bahasa ya, tindak tumpang tindih kewenangan penyelidikan dengan institusi misalnya kepolisian. Oleh karena ini juga yang saya amati, mungkin teman-teman pemerhati yang tidak sempat jeli melihat ada benturan atau ada ketidaksesuaian antara Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99 dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan. Di dalam Undang-Undang 39 itu tentang HAM yang di dalamnya ada mengatur tentang Komnas HAM di dalamnya, tapi itu di situ hanya fungsi-fungsi mediasi, ya, belum ada fungsi yudisial di situ, ya. Di Undang-Undang 39 itu Komnas HAM ada, tapi fungsi-fungsi mediasi melakukan penelitian, pengkajian, pemantauan, ya. Nantilah ditambah penguatan satu kewenangannya penyelidikan ketika lahir Undang-Undang 26, ya. Nah, ditambah satu fungsi, itulah fungsi pro justisia tadi saya katakan yang menggantikan posisi polisi. Lembaga kepolisian, seperti itu. Sehingga dengan demikian saya kira dengan adanya perubahan ini kita harapkan supaya undang-undang pengadilan kita revisi sehingga betul-betul undang-undang HAM ini menjadi undang-undang yang lex spesialis dari KUHAP, ya. Ada satu lagi perlu kita kuatkan dalam undang-undang pengadilan revisi nanti adalah harus mencantumkan secara tegas dan jelas hukum acara. Hukum acara. Hukum acara. Karena selama ini kita menggunakan KUHAP, Pak. Ya, KUHAP. Artinya kalau tidak diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, maka berlaku KUHAP. Inilah namanya lex spesialis. Artinya ada kemungkinan masih berlaku KUHAP. Saya harapkan supaya di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini betul-betul sudah kuat sehingga acaranya betul-betul mengacu kepada undang-undang. Jangan lagi KUHAP. Mekanisme kan kita tahu kan KUHAP itu hukum yang menegakkan kan hukum pidana material. Saya harapkan misalnya undang-undang pengadilan HAM itu sama lah undang-undang KPK, ya. Di situ sangat kuat penyelidikan, penuntutan, pengadilan sangat terpadu, ya. Sebagainya. Saya mengimpikan supaya Komnas HAM juga undang-undang pengadilan Komnas HAM juga seperti itu, ya. Sehingga di dalam revisi juga itu selain penguatan kelembagaan, substansi, kemudian optimalisasi peran itu, kemudian diatur undang-undang khusus, ya. Undang-undang khusus tentang hukum acaranya, ya. Sehingga tidak ada lagi sama sekali kita mengacu kepada KUHAP. Karena di dalam undang-undang hanya mengatakan seperti itu. Sepanjang masih diatur oke, tapi kalau tidak kembali kepada KUHAP. Saya mengharapkan supaya nih. Jadi intinya begini, Bung Yasser, ya. Saya selalu menyampaikan hal ini kepada teman-teman penggiat HAM, sudah harus memahami supaya kita dorong ini Komnas HAM supaya dia menginisiasi melakukan perubahan. Karena belum ada wacana, Bung Yasser. Belum ada wacana. Kadang-kadang tidak ada. Belum ada wacana ini untuk perbaikan ini. Saya melihatnya seperti pengkajian HAM harus ada wacana. Intinya adalah substansi diperluas, ada
ada pengabaian hak ekonomi sosial budaya Penguatan masuk pelanggaran HAM, ya. kemudian penguatan kelembagaan, harus ada perwakilan Komnas HAM di Komnas HAM. 4 daerah, Ya, Pak. paling tidak Jakarta Pusat enggak usah, Iya, Pak. ya, kena Komnas HAM di Jakarta, Iya. Medan, Surabaya, dan Makassar, ya. Iya, Pak. Nah, saya kira itu. Kemudian di dalam undang-undang ini harus buat Iya. hukum acaranya Iya. supaya tidak mengacu lagi kepada gua. Saya Ya, kira baik, itu. Pak. Bung Terima Yasa. kasih Pak atas kesempatannya Pak telah berbincang-bincang dengan kami mengenai keharusan revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oke, satu lagi Bung Yaksir, ini belum anu, Ya, supaya anu. Ini saya bilang tadi, saya sudah lupa sampaikan, Undang-Undang 39 ini juga terkadang mengabaikan fungsi Komnas HAM, karena di dalam Undang-Undang 39 itu ada pasal tentang pasal 91 bahwa kalau sudah ada upaya lain yang dilakukan dalam menangani kasus indikasi pelanggaran HAM, maka Komnas HAM tidak punya lagi relevansi. Inilah kalau kita kuatkan Undang-Undang Pengadilan, tidak ada lagi bunyi, artinya kita nafikan Undang-Undang 39 sehingga kita tetap harus mengacu pada Undang-Undang Pengadilan sebagai betul-betul lex specialis. Lex spesialis. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih teman-teman Literasi Hukum Indonesia telah berbincang-bincang hangat dengan Bapak Dr. Fadli Andi Nasib mengenai keharusan revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagai kesimpulan singkat untuk diskusi kita kali ini, yaitu perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terkhusus mengenai substansi pelanggaran hak asasi manusia, kemudian penguatan kelembagaan, dan tentu diperlukannya hukum acara khusus terkait hak asasi manusia. Apalagi diperlukan pula penguatan mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 9 Pak tentang tentang HAM-nya Pak. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak atas waktu dan tempat kesempatannya Pak telah berdiskusi dengan kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi hukum Indonesia.